Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, saya mengajak pada hadirin untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa bertemu dalam majelis ilmu yang semua semata-mata di dalam rangka mendekatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, ini kita meneruskan masih di dalam faslun fi bayanil manazil fi ri'ayatit taqwa, yaitu fase-fase cara untuk menjaga takwa kita dengan berbagai ritmenya, dengan berbagai stase-stasenya. Jadi kalau orang sul ada stase, ada makom, lah orang digoda oleh setan dan maksiat juga ada stase-stasenya. Nah, karena itu kayak mengulang satu hal saja. Stase yang kita tergoda menyangkut jawarih atau badan kita itu kemarin kita sudah saya sarankan ada 5 tahap. Yang pertama, orang dari awal sudah sadar nggak mau tergoda dengan maksiat. Ya, let's say itu maksiat kira-kira gitu. Yang kedua, ada godaan dan sempat masuk di dalam nafsu kita bersemayam, tapi langsung sadar. Yang ketiga, ya masuk sudah mulai ngincip-ngincip, bahasa Jawanya itu ngintip-ngintip terhadap maksiat, itu langsung diputus. Oke. Jadi kira-kira penasaran ini apa ya? Bioskop itu kayak apa ya? Kira-kira itu. Udah di depan bioskop kira-kira. Yang keempat, membiarkan, kemudian sempat melakukannya dan memutuskan. Yang kelima, menarik diri dari bersitan ketika sudah masuk, kemudian udah mau bertobat. Kira-kira gitu sampai yang kelima. Nah, yang keenam, para salikin, para jamaah, kita lanjutkan di dalam kitab Maqasidur Ayah ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini stase yang keenam, dan yang ketujuh mengenai jawarih anggota badan kita yang sudah terkena maksiat. As-sadis ayyub milal fi'lal muharram alladzi azama alaihi thumma atrakahu nadamu ala fi'lihi wa mukhalafati amri rabbih fataba wa aqada azmahu alla ya'udu ilaih qad yabdugha bi haitsu yatubu min jami'id dzunub li farti khawfihi aw hayain aw ijla'ihi wasabi ayatuba minal ba'din dunal ba'din imma li farti syahwati lahu aw siddati masyaqqatin tarkih aw li annahu ya'taqidu annahu minas saghair wa khairun min haula'i kulhim min taharallahu ta'ala qalbah min hadil khatarati illa fi andaril awqat. Yang keenam, para salikin, mungkin kita pernah, muka-muka kita dijauhkan ya kalau sudah pernah kemudian tidak melakukan lagi. As-sadis ayyub milal fi'lal muharram. Jadi kita melakukan amalan yang haram, ya macam-macam ya, maksiatnya, cari rezeki yang haram-haram itu ya kita lanjutkan aja, udah tahu itu haram kita lanjutkan saja ya.
ya. Alladzi azama alaihi, ya, kemudian malah dia tekadkan untuk melanjutkan itu, ya, untuk berbuat maksiat tadi. Tsumma adrakahun nadama ala fi'lihi, kemudian dia itu ada rasa penyesalan ala fi'lihi, atas apa yang dia lakukan. Gimana ya, saya itu bertahun-tahun cari rezeki kok subhat terus ya. Gimana ya, saya itu lingkungan saya kok ahli maksiat terus ya. Jangan-jangan nanti saya kegoda. Nah, kira-kira gitu. Itu ada rasa penyesalan di dalam sebuah melakukan yang haram-haram tadi. Walaupun ada lagu ya, mengapa ya mengapa. Ya, itu kan ada lagunya. Kalau yang haram kok enak ya gitu loh. Ya. Memang godaan setan itu menggoda itu yang enak ya. Tapi yang halal kok berat ya. Nah, itu ada lagunya. Nah, ini yang haram dia lakukan, kemudian tsumma atrokahun nadam, dia merasa menyesali ala fi'lihi, terhadap ia lakukan ya. Wa mukhalafati amri rabbih, dan kemudian dia lakukan itu karena terhadap apa? Yaitu terhadap perintah-perintah Allah. Nah, tapi fataba, tobat terusan. Ya, tobatnya insya Allah ya jangan tomat, habis tobat kumat. Nah, gitu. Jadi kita tobat betulan ya. Karena itu kita setiap malam itu insya Allah moga-moga kita istiqomah melakukan sholat tobat. Wa aqata azmahu Allah ya'udu ilaih. Ia ketika tobat, kemudian ia mengunci tekadnya. Wa aqata azmahu Allah ya'uda ilahi, kemudian berjanji saya enggak usah ngulang. Oke ya. Ini alhamdulillah ya, dengan demikian kita sudah ada kesadaran untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Waqad yablugha bi haidzi yatubu min jami'idz dzunub, kemudian dia itu melakukan tobat ya dari semua dosa-dosanya. Ya. Jadi kira-kira ada orang yang dulunya bekas maling kemudian tobat, karena dia sehidup sehari-harinya itu maling tapi tobat. Kira-kira kalau maling yang tobat dengan orang yang pura-pura ahli ibadah tapi bergerak terus di dunia maksiat, apa ya? Nah, jadi bekasnya maling, bekasnya korak itu bagus daripada bekasnya korik. Kalau korik menjadi maling, wah itu bahaya. Tapi kalau dulunya maling, kemudian dia tobat, kemudian dia menjadi orang baik, itu alhamdulillah berarti dapat hidayah. Ya, itu. Oke. Au li fardhi khaufihi ya dari semua yang dia takutkan itu kemudian muncul ya au khayain, sudah malu deh saya, udah umur 50 kok masih ke dunia itu, katakan ya. Atau sudah ikut zikir kok masih itu, malu. Sudah ada rasa khaya, itu sudah ada. Kalau saya lengan pendek kemana-mana tidak nutup kepala, itu sudah agak ada unsur malunya, itu ada. Jadi harus sudah mulai ya ketu, karena seket ya. Kalau usia 50 itu seket, orang Jawa seket segera pakai ketu. Jadi udah harus pakai kupluk ya, biar udah unsur malunya itu sudah ditutupi. Au ijlalihi, atau ya sikap yang mulai mengagungkan Allah. Ya Allah, saya kok sudah begini, karena itu saya ingin taubat dan saya ingin kembali pada Engkau. Nah, kira-kira gitu. Yang ketujuh, para salikin, ayatuba minal ba'din, ia bertobat ya dari sebagian ya, dunal ba'din, tidak seluruhnya. Sudah mulai milah, ini saya belum ya, mungkin dulu ya ahli maksiat gitu, kalau meninggalkan minuman keras belum bisa. Nah,
tapi untuk hal yang lain sudah tidak melakukan. Nah, kira-kira dia sudah bila memilih taubat yang ini tapi belum, ya. Padahal taubatan nasuha itu taubat yang secara keseluruhan, tapi ini belum bisa. Ya. Kira-kira di masyarakat banyak ya gini ya, yang ini sudah nggak mau tapi ini masih melakukan. Aku nggak bisa itu kalau nggak minum. Itu kan masih banyak. Guys, tapi untuk sholat, diajak berzikir, diajak ini orang di kampung saya ya, di Jawa Timur itu orangnya biasa saja, banyak juga dosa. Tapi kalau diajak, maaf waktu itu kampanye partai itu yang atau peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, rame ya. Jadi kalau sudah disentuh agamanya marah, tapi melakukan sesuatu masih ya. Nah, kira-kira kan gitu. Ya, batin dunal ba'dun, bukan keseluruhannya. Jadi, mengapa imma li farti syahwatilahu, karena di bagian yang lain itu syahwatnya masih berlebihan. Suatu nggak iso lera, kalau nggak melakukan itu nggak bisa. Nah, itu mulai sadar ya, tapi ngakui ini salah, tapi belum bisa melakukan. Ya. Aulisaddati masaqqati tarkih, karena kesulitan untuk meninggalkan. Ya, tapi yang lain melakukan ya. Mengapa setelah itu? Auli annahu ya'tidu annahu bisaghair, ya, atau karena dia itu melihat ini masih dosanya kecil kok, enggak apa-apa. Itu ada gitu. Ya, dia mengakui bahwa dosanya itu adalah dosa kecil, saghair. Nah, enggak apa-apa deh. Setelah saya masih punya amal yang lain yang banyak yang baik. Ini kan salah kadang-kala. Memangnya kita tahu orang fakultas ekonomi tahu neraca ya, kanan kiri, saya masih surplus karena itu ada dosa kecil, nggak apa-apa. Nggak tahu. Kalau kita ngamalin kan belum tentu amal kita tahu diterima. Tapi kalau kita melakukan maksiat pasti dicatat. Nah, gitu. Nah, itu ya. Wa khairun min haula'i, dan yang lebih baik dari semua itu kullihim man taharallahu ta'ala qalbah. Yang paling baik itu adalah orang yang selalu mantahara, mensucikan dirinya ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi yang baik itu fitrah, yang baik itu adalah toharoh, bersuci, baik batin maupun tidak batin. Kalau fisik, cara mensucikannya wudu, karena itu menjaga kita untuk tidak melakukan dosa-dosa. Karena itu yang baik itu memudawamkan wudu. Kalau bisa wudu terus deh. Nah, ya, makanya kalau salaman terpaksa ya ambil itu wudu lagi. Nah, gitu ya. Jangan menikmati salaman dengan perempuan nanti lama-lama enggak punya wudu, jadi segera wudu lagi ya. Min hadil qatrah, dan dibersihkan dari semua bersitan-bersitan yang mengarahkan pada sesuatu yang maksiat tadi. Illa fi andaril auqat, dan dari semuanya itu adalah kecuali pada saat-saat yang memang penuh ancaman. Itu ini pada saatnya yang kita pikir, namanya agama itu ada namanya rukhsah, ada namanya azimah wa rukhsah ya, gitu kan. Ada dispensasi. Tidak ada makanan, kalau makanan itu untuk menghidupkan, yang haram bisa dimakan. Darah atau makan makanan yang haram, binatang yang haram, adanya itu. Tapi jangan pura-pura, nggak ada kok yang di depan saya, tapi nggak mau jalan nyari makanan yang lain yang ada di depan haram. Ya, dideh itu bahasa Jawanya dideh. Kalau di Jawa itu, kalau kita kan masih lihat kan, darah itu kemudian digoreng enak. Nah, itu namanya dideh. Itu gurih. Adanya itu makan aja, padahal di meja sana ada yang halal, tapi nggak mau jalan. Adanya ini kok. Ini namanya menyalahi dari namanya rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Para salikin, saya lanjutkan ya. Sekarang
orang yang pendosa. Tadi itu kan melakukan sadar taubat. Nah, sekarang wal mudnibuna aksamun. Kemudian orang yang pendosa juga ada beberapa tingkatannya. Wa qala al muallif fi hadzal kitab wa nawwa bihi ma bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. Ahaduhum yas'a fit tahwifil hamili ala taubah ma'a siddati masyaqqati tahwifi alaih wa wa mustash'irul asa wal bukai wal huzni ala ma fatah fa huwa yukhawifu nafsahu fi katsirin minal awqati bi haitsun la yantahi ilal khaufin naji mufid. Ini contoh pertama kalau orang pendosa. Jadi yang pertama man yas'a fi tawaffifil hamili ala taubah. Jadi orang yang melakukan upaya menakuti dirinya membawa pertobatan. Ya, udahlah, nggak usah tobat. Nah, tobat nanti nggak bisa gini lagi loh, kan gitu kan? Ya, ma'asyidati masyaqqati tawafi alaih. Kemudian meskipun dia itu adalah sulit untuk melakukan tobat tadi, ya. Tapi ketika melakukan wawa mustanil asa, tapi ketika melakukan itu dia ada rasa sedih. Ya Allah, saya itu kok masih pendosa ya, tapi kok nggak bisa lari, gitu. Jadi mulai sadar, ya. Ini masih sadar, ya. Wal bukai, dan dia menangis. Habis melakukan maksiat itu nangis, ya Allah, saya nangis. Ya, nangis. Ya, itu beberapa orang pasti kalau belum pernah melakukan maksiat, begitu maksiat nangis, redeknya bukan main. Kok saya melakukan itu ya, gitu ya. Wal huzni, dan dia sedih terhadap apa yang dia lakukan, ala ma fata fahuwa yukhaffifu nafsahu fi katsirin minal awqati bi khaifin. Ya, kemudian dia sedih terhadap apa yang dia luput mengapa dosa tadi. Kemudian ia menakuti dirinya pada waktu, ya, dengan tidak berhenti, ya. Minal itu la yantahi ilal khauf naji'il mufid. La yantahi, kemudian dia tidak mencegah, tanha, tidak mencegah. Jadi larut aja, ya. Ilal khaif, ya, kepada yang rasa takut, ya. Naji'il mufid, kemudian apa yang dia lakukan itu yang rasa takut yang berhasil guna. Jadi ini masuk dunia itu tapi belum bisa melakukan, tapi sadar. Ya, karena itu dia masih ada unsur nangis. Kalau orang ahli maksiat membunuh saja nggak ada penyesalan, menyakiti orang nggak ada penyesalan. Tapi kalau orang yang sadar biasanya melakukan penyesalan. Ini bentuk yang pertama, yang dosanya jelas. Wasani, yang kedua, mayakrahu dzunubahu wa yuhzinu taksiruhu wala yas'a fit tahwifil hamil litaubah walakinnahu yasufu bihi min waqtin ila waqtin min zamanin ila zaman. Nah, yang kedua ini adalah man yakraha dzunubahu, orang yang membenci dosa-dosanya. Oke, sadar saya masa lalu ada dosa-dosa, itu mulai benci. Kalau ingat terhadap dosa-dosanya itu benci. Bisa benci, bisa marah, mengapa saya melakukan itu ada benci, ya. Wa yuhzidahu taksiruhu, kemudian dia dibuat sedih oleh kelalaiannya itu. Wala yas'a fit tahwibil hamil, namun tidak melakukan upaya menakuti diri, ya. Jadi marah tapi nggak mau melangkah, marah tapi tidak mau berhenti. Nah, itu aneh, ya, ini kan, ya. Lit taubah, kemudian dia taubat. Jadi nggak sempat membawa dirinya itu ke taubat. Jadi dosa terus, ya. Kenapa? Ya, dia melakukan tidak mau taubat, walakinnahu yasufu bihi min waqtin ila waqtin. Kemudian dia itu menunda dari waktu ke waktu. Udah nanti deh.
ini masih enak usia segini, nanti kalau sudah umur 50 saya berhenti ke dunia ini. Ya, saya berhenti ke dunia hedonis. Saya berhenti ke dunia malam, ya dunia malam itu saya. Nanti aja umur 50. Sekarang masih ini. Masih muda, kaya raya, ya. Poya-poya, ya. Mati masuk surga. Memang surga mbahnya kita, ya kan? Itu kan banyak gitu kan? Ya, ini masih muda, ayo poya-poya, berbahagia, senang-senang. Waduh, itu lama. Nanti mati masuk surga, ya surganya siapa? Gitu loh. Oke ya. Jadi min zamanin ila zaman, dan kemudian menunda dari satu waktu ke waktu. Kalau dari kalau minal waktin ila waktin itu kira-kira harian. Kalau zaman udahlah nanti umur 40, 50, 60. Padahal kita kan tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Oke ya. Oke, yang ketiga itu at-talitsu ya al-musirru ala dzunubi ghairu muqtarithin biha wala azimin alal ikla'i anha wala ala takhwifi laha li'annahu yahtaqiruha wala yaruha azimatun indah wa tahsabuhu wa qala Allah ta'ala, ya ini wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim au li'tiqadi anna taubati mislihi la tuqbalu au li'tiqadi ala anna takhwifa layan ja'u fi mislih. Yang ketiga, ini ada bentuk dan biasanya juga ada di dalam masyarakat. Jadi yang ketiga itu al-musiru ala dzunubi ghairu muqtathin biha. Jadi orang yang terus-menerus melakukan dosa tanpa peduli. Ya wis, aku iki yang ngene iki. Nah, gitu lah. Dikandani nesu. Kayaknya kowe wis roh surga, kira-kira kan gitu kan? Memangnya kamu tahu surga, tahu neraka? Kok saya ini enggak ada Anda? Surganya dunia tuh ya ini. Ya, kira-kira kan gitu kan? Itu kan gedek, kalau orang Jawa itu nyebut gedek, kalau sudah menemui orang ini gedek, dikandani, dibilangi sudah bisa, ya karena hatinya wa qasat qulubum satta, udah tertutup, ya. Wala azimin alal iklal anha, ya kemudian dia juga wala azimin dan tidak ada tekad ala iklai anha untuk mencabut dari dunia itu. Kandani ya raiso, jangan di situ, nggak bisa. Ya, karena itu mengapa naudzubillah muka-muka tidak ada ya di keluarga kita, diri kita orang yang meninggal dalam keadaan maksiat. Itu namanya su'ul khotimah. Karena di dalam kitabnya Tajul Aris itu, takutlah yang kau takut salah satu takutnya itu adalah su'ul khotimah. Takut ndak kaya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai su'ul khotimah. Oke ya, itu. Ikla'ana wala ala tahwifilaha, kemudian dia ya tidak pula berusaha menakut-nakuti diri karenanya. Pak, nanti jangan gitu kalau kamu su'ul khotimah loh. Su'ul khotimah apa? Loh nanti masuk neraka. Ya enggak apa-apa masuk neraka, nanti ketemu artis. Ah, itu kan banyak. Ya. Ada yang bicara gitu kan guyon-guyon, tapi menurut saya enggak pas. Jangan, nggak apa-apa nanti temennya kan, ya nggak usah disebut lah, yang itu kira-kira kan gitu. Memangnya enak nanti di neraka, oke? Li'annahu liyahtaqiruha, kemudian ia tidak demikian karena dia meremehkan ya dosanya itu, nggak dosa itu kecil kok. Wala jaruha azimatan indallah. Tetapi dia dosa kecil itu lama-lama bisa numpuk menjadi besar apa indallah di sisi Allah. Menurut kita kecil, lama-lama menjadi bukit. Apa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ini sesuai dengan Allah berfirman di dalam surat An-Nur ya ayat 15-nya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dan mereka mengira dosa-dosa yang kita lakukan itu ringan, pada sisi Allah nanti itu besar, ya indal aziman. Nah ini,
Nah, pada saat tertentu kita juga menilai auli itikati antaubati mislilatuk bala. Ngapain sih tobat? Oh, tobatku juga nggak diterima kok. Nah, ada yang seperti aku itu kayak gini. Udahlah, saya itu masuk surga, saya itu mau haji, wong saya masih kritis, haji saya nggak akan diterima deh, karena itu saya nggak mau haji. Oh, itu banyak. Tapi saya lihat beberapa orang yang saya tahu, tapi dia tiap tahun memberangkat haji. Tapi dianya yang nggak memberangkat haji dengan alasan apa? Paling tobat saya nggak diterima di sana, ngapain? Udah saya memberangkat aja. Ini kan cara kesimpulan menyimpulkan yang salah ya. Jadi i'tiqadnya itu dia mempunyai keyakinan anna taubata misli, apabila saya melakukan tobat itu latukbal, tidak akan diterima. Au i'tiqadihi anna tahwifa la yanja'u fi mislih ya. Atau dia juga menakut-nakuti dirinya atau ditakut-takuti orang lain, la yanja'u fi mislih, enggak ada gunanya. Udahlah, kamu itu mbok takuti, mbok sehari saya dinasihati ya enggak mau, saya masih beginilah. Ini jegek ini, bahasa Jawa itu jegek, ya gedek jegek. Jadi orang-orang seperti ini itu kan bahasa Jawa ya, ini orang Tulungagung itu jegek, wis angel wis. Kalau sekarang lagi di apa itu? Di mana di WA itu angel wis angel kandhanane jegek. Jadi diumbah ragaring ya, diumbah rateles, dipepe ragaring ya. Melebes ndak karu-karuan lah itu. Para salikin, itu ya yang saya ingatkan pada diri kita, moga-moga kita tidak termasuk di dalam wal mudnibun aksam, menjadi bagian dari pendosa. Kita jaga terus jawarih badan kita, hati kita, jangan sampai kita termasuk yang 1, 2, 3 yang menyangkut kita menjadi bagian dari pendosa. Itu saja, terima kasih. Semoga ngaji kalbu kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pegangan kita. Moga-moga kita dijauhkan dari semua mara bahaya, khususnya juga masalah-masalah penyakit hati kita. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.